Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kami akan menyampaikan tentang edukasi ruang lingkup satuan pengamanan atau security. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat guna mendukung tugas dan tanggung jawab kita sebagai petugas keamanan satpam atau security. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pedoman sebagai petugas satuan pengamanan atau security bila terjadi sebuah pencurian. Artinya apa? Kami akan menyampaikan tentang edukasi langkah-langkah yang harus kita lakukan bila terjadi sebuah pencurian. Itu apabila sudah terjadi sebuah pencurian. Adapun langkah-langkah apabila terjadi suatu pencurian yang harus kita perhatikan itu adalah meliputi. Yang pertama itu harus kita perhatikan prosedur penanganannya mengenai pencurian. Hal ini tertuang di dalam pasal 362 KUHP. Lalu yang berikutnya, langkah-langkah apabila terjadi suatu pencurian itu adalah kita harus mengetahui tentang prosedur penanganan di TKP, seperti halnya tindakan terhadap lokasi kejadian, tindakan terhadap korban, tindakan terhadap pelaku, tindakan terhadap saksi. Setelah itu kita harus melakukan pemberitahuan dengan cara menghubungi satuan polisi terdekat, dan kita harus menghubungi keluarga korban melalui telepon. Setelah itu kita harus wajib memberikan laporan singkat terhadap pimpinan kita. Lalu yang berikutnya adapun langkah-langkah apabila terjadi suatu pencurian itu yang perlu diperhatikan adalah pelaku kasus pencuriannya, TKP kasus pencuriannya, serta barang bukti tentang perkara pencuriannya. Yang berikutnya adalah unit terkaitnya, yaitu kita sendiri sebagai satpam, korban pencurian, pelaku pencurian, atau semua pegawai staf yang terlibat. Jadi saudara-saudaraku, rekan kerja satuan pengamanan atau security dimanapun Anda berada, marilah kita kupas perlahan-lahan mengenai pedoman sebagai petugas keamanan apabila ada terjadi sebuah pencurian. Mungkin yang sedang membawa tulisan oret-oret bisa dicatat, tetapi apabila tidak membawa oret-oret ya nanti video saya ini diulang-ulang kembali, dilihat lagi, ya bisa dicatat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung tugas pokok sebagai satuan petugas keamanan yang mana bila terjadi sebuah pencurian. Kita awali dari langkah-langkah yang pertama dengan memperhatikan prosedur penanganan pencurian yang mana tertuang di dalam 362 pasal KUHP. Prosedur penanganan pencuriannya yang pertama, ini catat, pengamanan tempat kejadian perkara pencurian
perhatikan dan teliti cara-cara pencurian tersebut dilakukannya dalam modus operandinya. Saya ulangi, untuk prosedur penanganan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP, yang pertama adalah pengamanan tempat kejadian perkara pencurian. Itu perhatikan secara teliti bagaimana cara-cara pencuriannya tersebut dan bagaimana cara melakukannya. Itu perhatikan dan dicatat. Lalu yang kedua, catat hal-hal yang akan digunakan dalam pembuatan berita acara dengan tujuan pemeriksaan TKP oleh penyidik. Jadi seorang petugas keamanan atau security catat hal-hal yang digunakan dalam pembuatan berita acara dengan tujuan pemeriksaan TKP oleh penyidik. Artinya amankan TKP, cari bukti-bukti, keterangan korban, dan bekas-bekas sidik jari laten. Tetapi ini perlu tetapi dan perlu digarisbawahi, jangan sekali-kali menyentuh barang bukti tersebut. Lalu segera hubungi aparat kepolisian. Itu yang kedua. Jadi catat-catat hal-hal yang digunakan dalam pembuatan berita acara, seperti halnya mengamankan TKP, mencari barang-barang bukti, mencari keterangan korban, mencari bekas-bekas sidik jari. Yang perlu digarisbawahi, jangan sekali-kali sentuh itu barang bukti. Segera hubungi aparat kepolisian. Itu tindakannya. Yang berikutnya, prosedur penanganan pencurian yang berikutnya adalah yang ketiga, laporkan kepada unit atau laporkan kepada koordinator setempat untuk dilanjutkan laporannya kepada pimpinan satpam atau security. Yang ketiga, mengenai prosedur penanganan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP. Lalu langkah-langkah yang selanjutnya, kita harus mengetahui tentang prosedur dalam penanganan TKP. Prosedur dalam penanganan TKP itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tindakan terhadap lokasi kejadian. Tindakan terhadap lokasi kejadian. Tutup dan jaga TKP dari gangguan orang-orang yang tidak berkepentingan. Pertahankan keaslian TKP selama pemeriksaan. Pada TKP, cegah barang bukti atau bekas jangan sampai rusak ataupun jangan sampai hilang. Selanjutnya, hubungi polisi setempat secara langsung melalui by telepon. Lalu jangan memegang barang bukti
dengan tangan telanjang atau dengan tangan kosong supaya sidik jari pelaku itu tetap asli. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi prosedur penanganan dalam TKP itu di dalam tindakan terhadap lokasi kejadian, yaitu tutup dan jaga TKP dari gangguan orang-orang yang tidak berkepentingan. Pertahankan keaslian TKP, hubungi polisi, dan jangan sampai memegang barang bukti. Lalu untuk melakukan prosedur dalam penanganan TKP, ada tindakan terhadap korban. Yang kedua, tindakan terhadap korban itu apa? Memeriksa korban apabila masih ada tanda-tanda kehidupan pada korban. Lalu yang berikutnya, memeriksa pergelangan tangan. Apakah korban masih ada denyut nadi atau tidak. Yang berikutnya, beri tanda-tanda letak korban pada TKP. Jadi seperti kalau rekan-rekan melihat di televisi-televisi itu ada gambar orang di tengah jalan yang lagi tergeletak, itu dikasih kapur. Nah, itu. Jadi dikasih itu. Beri tanda-tanda letak korban itu di mana, itu dikasih tanda. Bila masih ada tanda-tanda kehidupan, segera berikan pertolongan dengan P3K. Lalu bila memungkinkan, mintai keterangan tentang identitas korban. Itulah yang harus dilakukan sebagai petugas satuan pengamanan atau security. Lalu prosedur dalam penanganan TKP yang ketiga itu ada tindakan terhadap pelaku. Apa saja tindakan terhadap pelaku? Yang pertama, tangkap pelaku bila masih berada di TKP dan lakukan penggeledahan. Yang kedua, catat identitas pelaku seperti nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Itu dicatat. Lalu yang berikutnya, adakan pencarian sesingkat mungkin kalau pelaku sekiranya berada di sekitar TKP. TKP itu tempat kejadian perkara. Yang berikutnya, segera hubungi polisi yang terkait. Itu tindakan terhadap pelaku. Lalu tindakan terhadap saksi. Bagaimana? Yang pertama, catat keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan jangan sampai mereka berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tahan saksi di tempat kejadian, menunggu sampai datangnya petugas penyidik dari polisi setempat itu datang untuk memeriksa. Jadi ditahan saksinya. Yang berikutnya, catatlah nama, pekerjaan, alamat pada saksi, dan sebagai seorang satpam kita harus memerintahkan siapapun yang dicurigai untuk tidak meninggalkan tempat kejadian perkara. Jadi itulah tindakan terhadap saksi kita sebagai petugas satuan pengamanan atau security. Lalu prosedur penanganan di dalam TKP yang berikutnya apa? Yaitu melakukan pemberitahuan. Yang kelima adalah melakukan pemberitahuan serta hubungi kepolisian terdekat dan keluarga korban melalui
telepon. Lalu yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Kita wajib, yang keenam ini sebagai satuan pengamanan atau security, kita wajib memberikan laporan singkat. Apa isinya? Setelah penyidik itu datang, laporkan semua urutan-urutan, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku ataupun korban, dan buat laporan secara singkat tentang nama, alamat, korban, saksi, pelaku, ataupun yang dicurigai, serta tindakan yang telah dilaksanakan di tempat kejadian perkara. Laporkan ke pimpinan atau koordinator Satpam Security setempat. Itulah rekan-rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, sebagai pedoman petugas seorang satuan pengamanan atau security bila terjadi sebuah pencurian. Ini bila terjadi, mudah-mudahan di tempat Anda bekerja selalu dalam keadaan aman, selalu dalam keadaan kondusif, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin saya garis besari biar ingat, yang terpenting adalah kita harus tahu tentang prosedur penanganan pencuriannya, seperti halnya pengamanan TKP, catat-catat yang penting, amankan, cari barang bukti, terus keterangan-keterangan, bekas-bekas sidik jari, itu harus semua harus teridentifikasi. Lalu ada prosedur dalam penanganan TKP, itu ada sendiri, yaitu bagaimana bertindak terhadap lokasi kejadian, bagaimana tindakan kita terhadap korban, tindakan kita terhadap pelaku, tindakan kita terhadap saksi. Setelah beres, setelah tugas selesai, semuanya terkoordinasi dan terkondisikan, kita wajib memberikan sebuah laporan. Tujuannya apa? Sebagai pengalaman, jangan sampai hal ini terjadi lagi, atau seandainya pun ada terjadi, ya semua petugas keamanan atau security cepat tanggap dalam penanganannya. Oke teman-teman, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, itulah sebagai pedoman petugas keamanan security apabila ada pencurian. Tetap semangat, lakukanlah tugas dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Tetap semangat. Dari saya Andi Supriyanto SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!